Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Pada materi kali ini kita akan membahas definisi dan karakteristik kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk program studi manajemen sumber daya perairan. Referensi yang bisa dijadikan acuan tentunya sudah banyak buku terkait pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan, baik itu ditulis oleh ahli-ahli yang secara nasional maupun internasional. Buku yang mungkin bisa dicari yang pertama yaitu Prof. Rohmin Dahuri terkait pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu tahun 2004. Kemudian undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional bisa digunakan referensi dalam mata kuliah kali ini. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu terkait definisi. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ada definisi laut, kemudian ada wilayah pesisir. Yang pertama adalah laut. Jadi laut ini merupakan ruang perairan. Jadi adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan. Dan tentunya bentuknya ini secara alami terjadi ratusan atau jutaan tahun yang lalu. Kemudian merupakan satu kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur baik itu kimia, fisika, geologi, biologinya, dan tentunya ada batas dan sistem yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional. Kemudian wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ini adalah wilayah pesisir. Kemudian selain laut dan wilayah pesisir ada sempadan pantai yang merupakan daratan sepanjang tepian pantai di mana lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sesuai dengan karakteristik lokasi. Jadi kurang lebih dari pasang tertinggi itu panjangnya sekitar 100 meter ke arah darat. Nah, kemudian bagaimana dengan apa itu pantai yang mungkin belum dijelaskan. Jadi kita bisa melihat di gambar ini bahwa sebenarnya ada pengertian coastal area, daerah pesisir, kemudian ada pantai itu sendiri. Nah, pantai itu sebenarnya ada di mana? Jadi pantai itu berada di pasang tertinggi dan pasang terendah. Jadi ketika dia pasang tertinggi, maka daratan ini atau wilayah pantai ini akan terendam. Kemudian pada saat surut terendah, ini akan terlihat. Jadi ini adalah yang disebut pantai. Jadi jangan sampai keliru adalah coastal area atau pesisir, wilayah pesisir dengan pantai. Jadi kalau pantai memang masih, kalau dari gambar ini kita lihat bahwa masih masuk dalam wilayah pesisir. Akan tetapi dari pengertian pantai itu sendiri, pada saat dia pasang wilayah ini akan terendam, area terendam, pada saat surut maka area ini akan terlihat, itulah pantai. Tapi jika wilayah pesisir maka dia masih ada pengaruh baik itu dari darat maupun dari laut itu sendiri. Ini. Nah, kemudian menurut ahli
pantai juga dibagi menjadi beberapa wilayah. Yang pertama adalah offshore, zona offshore atau zona lepas pantai dari daerah yang memang sangat jauh terjadinya seperti gaya pembangkit gelombang, kemudian badai, itu semuanya di daerah offshore terjadinya yang akan berdampak ke daerah coastal area. Nah, kemudian ada nearshore zone dan break zone. Ini adalah secara teknik merupakan daerah gelombang pecah yang akan tentunya juga berakibat ke wilayah daerah pantai terjadinya pengendapan maupun sedimentasi. Kemudian juga dari punggung sand dunes ini juga tentunya berasal dari offshore angin yang ada kemudian bergerak ke arah darat. Nah, kemudian ada backshore, jadi ini adalah daerah pantai yang masih atau tidak atau belakang pantai, jadi ini adalah daratan, sudah daratan, dan ini juga masih merupakan daerah coastal area. Jadi ini adalah gambaran terkait wilayah pesisir dan laut yang perlu dipelajari. Jadi dalam mempelajari ini kita tidak boleh melepaskan satu keilmuan yang lainnya. Karena secara teknik terkait coastal dan manajemen itu juga akan dipelajari bagaimana pengelolaannya. Kemudian berikutnya adalah ini adalah sebagai gambaran di mana posisi sepadan pantai. Jadi jangan sampai bingung ya, tetap ini adalah pesisir. Nah, sepadan pantai ini adalah posisi pada saat pasang tertinggi dia ke arah darat sekitar 100 meter. Ini adalah posisi sepadan pantai. Kemudian terkait karakteristik wilayah pesisir dan laut, tentunya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di mana terletak pada bujur dan lintang 94 sampai 141 dan lintang 06 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi ini secara kepulauan bahwa Indonesia inilah yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian nanti di karakteristik akan dibahas beberapa topik, yaitu terkait zonasi wilayah pesisir dan laut, kemudian geologi, kemudian geomorfologi dan fisiografi, kemudian kondisi oceanografi dan dinamika ekosistem pesisir dan laut. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya sudah mengambil mata kuliah atau sudah mendapatkan mata kuliah pengantar oceanografi, jadi akan dibahas dampak terhadap karakteristik atau dinamika yang terjadi di pesisir dan laut. Nah, kemudian kita lihat bahwa di gambar di slide ini bisa dilihat bahwa Indonesia yang terletak pada posisi bujur 90 sampai 141, kemudian lintang 6 sampai lintang 11 derajat lintang selatan, lintang utara sampai lintang selatan, bahwa banyak keunikan-keunikan yang atau hal yang bisa dipelajari dari wilayah Indonesia. Kita bisa lihat secara kasat mata bahwa ada dataran tinggi di antara dataran tinggi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, di Papua juga ada, di Sulawesi juga ada. Kemudian Indonesia juga memiliki laut dalam
yang masuk dalam wilayah Indonesia dan juga di selatan Pulau Jawa yang tentunya karakteristiknya berbeda. Nah, dengan karakteristik yang berbeda ini maka diperlukan juga manajemen yang berbeda dalam pengelolaannya. Karena di situ ada biologi, ada unsur biologinya, ada unsur geologi, ada unsur manusia, dan lain sebagainya yang perlu kita kelola dengan baik atau manajemen dengan baik. Jadi pengantar dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.